Oke, kali ini kita bakal bedah satu buku yang jujur ya, bisa bikin kita mikir ulang soal hidup. Judulnya The Comfort Crisis, ditulis sama Michael Easter. Buku ini tuh bakal nantang banget cara kita mandang apa itu nyaman. Coba deh pikirin sebentar. Mungkin sekarang kamu lagi duduk di sofa yang super empuk, atau lagi di mobil yang AC-nya dingin banget. Buat sebagian besar dari kita, hidup tuh emang nyaman banget. Tapi pertanyaannya adalah, apa iya semua kenyamanan ini beneran bikin kita bahagia? Sekarang kita coba bandingin ya. Jauh di masa lalu, hidup itu ya perjuangan. Nenek moyang kita tuh seharian isinya gerak, berburu, cari makan, cari tempat aman. Terus kita sekarang, makanan tinggal klik, nyampe. Hiburan tinggal scroll. Perjuangan fisik mereka buat bertahan hidup, kayaknya sekarang keganti sama perjuangan mental kita, stres, cemas, gitu-gitu. Nah, ini dia paradoksnya. Aneh kan? Dengan semua kemudahan yang ada, kenapa ya kok malah makin banyak dari kita yang rasa lebih stres, lebih cemas, dan nggak pernah puas? Semua usaha kita nyari kenyamanan instan, lewat makanan enak, belanja online, atau scrolling tanpa henti, kok kayaknya malah bikin kita makin ngerasa hampa. Disinilah kita masuk ke akar masalahnya, krisis kenyamanan modern. Ternyata, dorongan alami kita buat selalu cari yang enak dan nyaman, yang dulu penting banget buat bertahan hidup, sekarang malah jadi semacam jebakan di dunia modern ini. Ada satu konsep keren banget, namanya toughening theory. Intinya gini, para peneliti nemuin kalau orang yang pernah ngalamin kesulitan, tapi kesulitannya masih bisa diatasi ya, justru punya kesehatan mental dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ini bukan berarti kita harus sengaja cari sengsara, bukan. Tapi, hidup yang terlalu steril, terlalu mulus, tanpa tantangan, itu juga nggak bagus. Justru tantangan yang pas, itu yang bikin kita jadi lebih kuat dan tangguh. Dan coba lihat angka ini. Ini nunjukin betapa jauhnya kita dari gaya hidup aktif nenek moyang kita. Di Amerika, 27% orang dewasa itu sama sekali nggak melakukan aktivitas fisik. Nol. Bener-bener nol. Gaya hidup mager ini udah kayak wabah. Padahal badan kita tuh dirancang buat gerak, bukan buat duduk diam aja. Terus, gimana dong cara ngelawannya? Jawabannya ya dengan sengaja cari tantangan fisik. Ini tuh bukan cuma soal bakar kalori loh, tapi lebih ke soal ngebangun lagi ketangguhan kita yang mungkin udah lama hilang. Gak perlu yang ribet-ribet kok. Coba mulai dari 3 hal simpel yang niru pola hidup leluhur kita. Pertama, olahraga di luar ruangan. Kedua, lakuin bareng orang lain, karena kita ini kan makhluk sosial. Dan ketiga, coba deh bawa beban pas lagi jalan atau hiking, istilahnya itu racking. Gampangnya jalan kaki sambil gendong ransel yang agak berat. Aktivitas simpel kayak gini ternyata jauh lebih berguna buat badan dan pikiran kita dibanding lari di treadmill doang. Oke, dari fisik, sekarang kita pindah ke tantangan mental. Di dunia yang isinya notifikasi melulu ini, kita justru perlu banget nemuin lagi kekuatan dari sunyi dan bosan. Ironis banget kan? Di zaman dimana kita paling terhubung dalam sejarah, hampir setengah orang dewasa di Amerika malah ngerasa kesepian. Ini namanya epidemi kesepian. Dan solusi yang ditawarin buku ini tuh mungkin kedengaran aneh. Buat ngelawan rasa sepi, kita justru harus belajar buat nyaman sama diri sendiri dulu. Biar apa? Biar kita punya mental yang kuat pas lagi bener-bener sendirian. Coba jawab jujur deh. Kapan terakhir kali kamu ngebiarin diri kamu ngerasa bosen? Tanpa refleks langsung comot HP buat ngisi waktu kosong itu. Padahal ya, momen-momen bosan itu penting banget loh buat kreativitas dan kesehatan mental kita. Kalau kita terus-terusan nyari hiburan instan, otak kita bisa capek sendiri. Salah satu cara paling ampuh buat nge-charge otak kita itu adalah dengan mandi di alam. Di Jepang ada konsep namanya forest bathing. Intinya cuma ngabisin waktu di hutan, minimal 2 jam, tanpa tujuan apa-apa. Penelitian udah ngebuktiin manfaatnya luar biasa. Stres, cemas, depresi itu turun drastis, sementara kreativitas kita malah naik. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin agak berat, tapi ini super penting, kematian. Justru dengan kita berani ngadepin fakta kalau hidup kita ini ada batasnya, kita bisa hidup jauh lebih bahagia dan lebih bermakna. Biar dapat gambaran ya, coba bayangin seluruh sejarah alam semesta. 14 miliar tahun itu kita jadiin 1 tahun kalender. Big Bang itu terjadi tanggal 1 Januari. Planet bumi kita baru muncul awal September. Dinosaurus punah tanggal 30 Desember. Terus, manusia modern, kita ini baru muncul di 60 detik terakhir sebelum jam 12 malam di tanggal 31 Desember. Ini benar-benar pengingat betapa singkat dan berharganya waktu yang kita punya. Kalau di budaya kita, ngomongin kematian itu kan cenderung tabu ya. Tapi coba lihat Bhutan. Di sana, masyarakatnya justru dianjurkan buat merenungkan soal kematian beberapa kali sehari. Dan hasilnya, Bhutan itu konsisten jadi salah satu negara paling bahagia di dunia. Mereka nggak takut sama akhir, tapi malah ngejadiin itu pengingat buat hidup semaksimal mungkin.
Ini ada metafora yang kuat banget. Anggap aja kematian itu kayak sebuah tebing di ujung jalan. Kita semua, tanpa kecuali, lagi jalan ke arah tebing itu. Kita nggak bisa menghindar. Nah, daripada kita sibuk nyangkal, kenapa nggak kita nikmatin aja perjalanannya? Kita bisa pilih rute yang indah, yang pelan, yang penuh makna. Oke, sebagai penutup, mari kita bungkus semua ini dengan satu metafora yang bagus banget tentang gimana caranya kita bisa mulai mengisi hidup kita. Coba deh bayangin, hidup kamu itu sebuah buku sketsa. Kalau kamu tiap hari ngelakuin hal yang itu-itu aja, rutinitas yang sama, makanan yang sama, tontonan yang sama, halaman buku kamu ya bakal kosong melompong. Tapi saat kamu sengaja nyari pengalaman baru, nyoba tantangan baru, bahkan hal-hal yang bikin kamu sedikit nggak nyaman, nah saat itulah kamu lagi nambahin goresan-goresan baru yang bikin hidupmu jadi kaya dan berkesan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, halaman baru apa nih yang mau kamu tambahin ke buku sketsa hidupmu? Mungkin nyoba naik gunung, belajar bahasa baru, atau sekedar matiin HP selama 1 jam penuh. Karena pada akhirnya, hidup yang paling memuaskan dan paling bermakna itu jarang banget datang dari zona nyaman.